Halo Fusran, nama saya Erwin, saya dari Fuspek 2, dan saya akan sharing di video dengan topik integrity ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga hari ini kami dapat membahas sharing pada topik integrity ini ya Tuhan. Mempersiapkanlah hati setiap dari kami supaya kami bisa menerima pengajaran-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur. Amin. So, kita akan mulai dengan topik integrity. Mungkin teman-teman ada yang ingat bahwa kita sudah membahas topik integrity ini di bulan Juni, tapi sebegitu pentingnya topik ini sehingga kita akan membahas sekali lagi di pengakhir tahun topik excellence ini. So, saya akan mulai dengan dua phrase, yaitu when you have integrity, nothing else matters. And when you don't have integrity, nothing else matters. Semoga di akhir video ini teman-teman bisa mengerti apa arti dari dua phrase tersebut. Kita memulai dengan kata integrity itu sendiri. Integrity berasal dari kata dasar integer, which means penuh atau whole. Dalam konteks ini berarti seseorang yang dalam segala kondisi mempunyai value dan perilaku yang sama. Jadi perilakunya itu sesuai dengan value-nya dalam setiap keadaan. Walaupun dalam pertemanan, walaupun dalam pekerjaan, ataupun dalam keluarga, akan selalu menganut value yang sama, tidak terpecah-pecah. Nah, sebagai seorang Christian, value apakah yang harus kita gunakan sebagai dasar dari integrity? Salah satunya ada di ayat patokan kita di tahun ini, yaitu kita baca dari Kolose pasal 3 ayat 23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi value yang kita pegang dari ayat-ayat ini adalah dalam apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, lakukan ini seperti untuk Tuhan. Dari sini saya akan membagi pembahasan yang menjadi 3. Yang pertama, sebagai orang yang mempunyai integrity, kita harus mempunyai mindset bahwa semua yang kita miliki itu bukanlah milik kita, tapi milik Tuhan. Mungkin terdengar sedikit tidak nyambung, tapi penting untuk mempunyai mindset ini di depan sebelum ke depannya nanti untuk menjadi seorang yang berintegriti. Pada saat kita masih mempunyai mindset sebagai pemilik, sebagai seorang owner, apapun yang akan kita lakukan, we will do it for human masters. Untuk sesuatu yang kita miliki, kita akan berkata, "Noh, ini kan hak gue untuk melakukan apapun yang gue mau dengan itu." Pada saat diambil dari kita akan berkata, "Tuhan, kenapa engkau mengambil yang punya milikmu?" So it will be doing it for the human masters. Pada saat mindset kita adalah semua yang kita miliki adalah punya Tuhan, dan kita hanya pengelolanya, kita akan bertanggung jawab dalam setiap yang kita lakukan itu kepada Tuhan. Bukan lagi kepada bos kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, tetapi kepada Tuhan. Dan itulah menjadi dasar yang akan membentuk perbuatan-perbuatan kita, membentuk karakter kita ke poin yang kedua, which is to be trustworthy and to be faithful. Pada saat semua rasa tanggung jawab kita itu kepada Tuhan, karena kita mengelola apa yang punya miliknya Dia, haruslah kita menjadi trustworthy. Yaitu apapun yang kita perbuat, dalam setiap kondisi, kita akan melakukan itu dengan segenap hati kita. Jadi tidak tergantung lagi kepada apakah bos kita, atau anak buah kita, atau orang lain yang melihat, perbuatan kita akan selalu sama, yaitu dengan segenap hatinya kita. That is having integrity. Mau diberikan hal yang kecil, mau diberikan hal yang besar, apapun itu juga. Nah, seperti ayat yang sering kita ulang-ulang, yaitu di Lukas pasal 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Maupun itu tentang perumpamaan tentang talenta, pada saat kita dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, hendaklah kita melakukan dan mengembangkan semua itu dengan segenap hatinya kita. Problem yang sering muncul adalah kita ingin mengelola lebih banyak daripada yang telah diberikan kepada kita. Kita meminta lebih banyak daripada yang telah dipercayakan kepada kita. And that was the issue.
untuk faithful, hendaklah apapun yang kita perbuat itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hendaklah apa yang kita lakukan itu berdasarkan dari asas-asas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau misalnya dalam bisnis kalian, sudahkah kalian melakukan semuanya dengan baik, semuanya dengan benar? Dalam keluarga kalian, apakah kalian sudah juga melakukan itu? Jangan sampai nanti kalian sudah melakukan semuanya, tetapi bilang, oh kan orang lain juga melakukan seperti itu, boleh dong saya bermain di jalur abu-abu gitu. Oh kalau saya nggak melakukan ini, bisnis saya nanti nggak bisa hidup. No. Penyebab seseorang tidak bisa menjadi trustworthy dan faithful, alasan paling pertama adalah dengan banyak alasan. Sebagai seorang Kristen, hendaklah kita percaya bahwa di Matius 6 pasal 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Susah atau enggak? Pastinya susah. Tapi sekali lagi saya ingin tanyakan kepada kalian, pada saat kalian mengikuti Tuhan, kalian itu mengejar berkat-Nya, atau kalian actually love dengan pemberi berkat-Nya? Apabila semua berkat diberikan kepadamu, tetapi bukan dari Tuhan, maukah kalian menerimanya? And would you still love God? Dan setelah menjadi trustworthy, setelah menjadi faithful, kita datang ke poin yang ketiga. Dari kata-kata yang berada di tengah-tengahnya integrity, which is grit. Menurut Angela Duckworth, grit didefinisikan sebagai working on something you care about so much, yet you're willing to stay loyal to it. Is doing what you love, but not just falling in love, staying in love. Gampang untuk mempunyai integrity untuk sesak. Gampang mempunyai integrity pada saat keadaannya sedang baik, pada saat everything is going well. Tetapi pada saat kalian sedang terpuruk, pada saat kehidupan kalian mungkin akan diperbaiki dengan lebih jauh hanya dengan menentang perkataannya Tuhan. Will you still have integrity? Pada saat rasanya semua doa kalian tidak didengarkan, apakah kalian masih akan terus berdoa? Apakah kalian akan masih terus mendekatkan diri kalian dengan Tuhan? It's easy to fall in love, but staying in love with God is the hard part. Sebelum saya akan sharing ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berefleksi. Apakah kita sudah menjadi seseorang yang berintegritas? Apakah kita sudah melakukan disintegrity dalam pekerjaannya kita? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi bos kita, bagi anak buah kita? Dan apakah kita sudah melakukannya dengan benar, seperti perpajakan? Is everything correct? Dan kalau misalnya dalam bisnisnya sudah benar, apakah you bring that integrity also with your family? Apakah kata-kata yang diucapkan pada saat berargumen sudah benar? It's better to say that right now I'm working towards having an integrity. Right now I'm working towards having consistent integrity, daripada berkata, iya, saya seorang yang berintegritas. Padahal dalam hatinya kalian tahu bahwa kalian masih melakukan hal-hal yang tidak benar. To close, let's live with integrity. In the small and in the big, let us tell His story. Because in the end, to God be the glory. Itu aja sharing dari saya. Terima kasih.